Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kami dari kelompok 10 Kode Etik Psikologi akan membahas bab 10 tentang psikologi forensik. Perkenalkan dulu ya, anggota kelompok 10 terdapat 4 mahasiswa nih. Atas nama yang pertama Faridah Minhatun Bahijah, yang kedua Adinda Nuratifah Melenia, yang ketiga Hanan Safa Tasya Kamila, yang terakhir Humaira Salma Salsabila. Yuk, mari kita simak materi berikut. Baik, saya akan menjelaskan pasal 56 Hukum dan Komitmen terhadap Kode Etik Psikologi. Ayat pertama, pasal 56 berbunyi, psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan agama. Ayat kedua pasal 56, yaitu ilmuwan psikologi forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Jadi, ilmuwan psikologi forensik hanya dapat melakukan penelitian atau mengkaji aspek-aspek psikologis manusia terkait kasus-kasus hukum. Tetapi psikologi forensik dapat memberikan bantuan profesional psikologi seperti proses asesmen, inventory, dan diagnosa terkait kasus-kasus hukum, khususnya peradilan agama. Ayat 3 pasal 56, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya, memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap peran tanggung jawab, wewenang, dan hak mereka. Ayat 4 pasal 56, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dalam cara-cara yang dapat diterima. Baik, selanjutnya pasal 57 kompetensi. Ayat pertama, praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang terlibat kasus peradilan pidana, yang bertujuan membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia, dan mendasarkan pekerjaannya pada kode etik psikologi. Ayat kedua, praktik psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi, dan terapi psikologi, serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum. Misalnya, evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban kriminal sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, program asesmen, konsultasi, dan terapi di lembaga permasyarakatan. Hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, psikolog harus mendasarkan pada standar pemeriksaan psikologi yang baku sesuai kode etik psikologi yang terkait dengan asesmen dan intervensi. Ayat ketiga,
Ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasarkan kode etik psikologi terutama yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya pasal 58, yaitu tanggung jawab, wewenang, dan hak. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi forensik yang melakukan praktik psikologi forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana dalam kasus yang ditanganinya sehingga tercapainya penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi forensik melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan azas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi. Yang kedua, psikolog forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi forensik yang dalam menjalankan pekerjaan di bidang psikologi sudah menjalankan tanggung jawab sesuai dengan standar, memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari HIMSI jika ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum. Selanjutnya pasal 59, yaitu mengenai pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Yang pertama, psikolog dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan dan dalam menyusun hasil penemuan psikologi forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikologi seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. Yang kedua, bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan, psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara-cara yang bisa diterima. Yang ketiga, bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 buku kode etik ini. Yang keempat, bila harus memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapat selaku saksi atau saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, sejauh memang diizinkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Yang kelima, bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog di pengadilan dan bila kemungkinan terjadi konflik antar psikolog dalam suatu proses peradilan yang ditanganinya, maka psikolog dapat meminta HIMSI untuk membantu penyelesaian masalah dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan standar pemeriksaan psikologi dan kaidah ilmiah psikologi. Yang keenam, bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli yang berasal dari psikolog dan ahli profesi lain, dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dengan profesi lain tersebut, maka psikolog dapat meminta HIMSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikannya dengan organisasi profesi di mana profesi lain tersebut bernaung. Selanjutnya 10, peran majmuk dan profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menghindari untuk menjalankan peran majmuk. Bila peran majmuk terpaksa dilakukan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas, serta mencegah
dan meminimalkan kesalahpahaman. Hal-hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan, yaitu ayat pertama pasal 60 berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau ahli serta menjadi saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal bagi psikolog dan atau ilmuwan psikologi serta pihak-pihak terkait, untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubungan dengan peran majemuknya. Ayat kedua dari pasal 60 berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menjalin hubungan profesionalitas sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberi kesaksian atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan sejauh diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Jadi di sini di ayat 2 ilmuwan atau psikolog atau ilmuwan psikologi harus profesionalitas dalam menyampaikan pendapatnya, juga dalam memberikan kesaksian terhadap kasus yang telah dilaksanakannya tersebut. Ayat ketiga dari pasal 60 berbunyi, ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Jadi, ilmuwan psikologi dan psikolog harus paham dengan kode etik dan juga dalam penerapannya, karena bila melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka tidak bisa dianalogikan atau tidak bisa menyalahkan bahwasanya karena tidak paham dengan kode etik tersebut. Jadi ilmuwan psikologi dan psikolog harus dan mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Pasal 61. Pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan kepada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Sehingga psikolog yang menyuruh asistennya yang bukan seorang psikolog atau masih menempuh pendidikan S1 untuk memberikan pernyataan ke media itu termasuk dalam contoh pelanggaran kode etik psikologi pasal 61 ayat pertama. Yang kedua, psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan aliran yang diikuti. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hak subjek yang diperiksa, seperti asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologis pelaku atau hak untuk tidak dipublikasikan, dan telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 pada buku kode etik psikologi yang terkait dengan mempertahankan kerahasiaan data. Oke, di sini ada contoh kasus pelanggaran kode etik psikologi. Psikolog tidak memberikan kesaksian sebenarnya berdasarkan pemeriksaan psikologis. Nah, analisa kasusnya, dalam kasus seorang psikolog,
sebagai saksi ahli akan dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 59 berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia HIMSI pada bab 10 tentang pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli, yaitu psikologi dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan dalam menyusun hasil penemuan psikologi forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikologi seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. Hal ini menyangkut ketetapan psikolog di mana ia harus memberikan kesaksian yang sebenarnya berdasarkan pemeriksaan psikologis, di mana seorang psikolog harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih dari kelompok 10. Kami ucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.